Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pada kali ini Bapak akan menampilkan video pembelajaran yang bisa kalian jadikan bahan pembelajaran di rumah bagi yang memiliki jaringan internet dan juga bagi yang bisa membuka di WA. Baik, video pembelajaran agama Katolik kelas 7 SMP Negeri 4 Cipauk. Kita lanjut. Bab 1, manusia citra Allah. Nah, ini judul besarnya yakni manusia citra Allah. Lalu subtemanya yakni ada 5 subtema yang akan kita pelajari pada bab 1. Nah, terlebih dahulu kita mempelajari yang bagian A, yakni aku citra Allah yang unik. Aku citra Allah yang unik. Nah, ini fokus yang akan kita pelajari bersama pada video kesempatan kali ini. Lanjut. Aku citra Allah yang unik. Nah, tentunya anak-anak mungkin sudah mengetahui, memahami sedikit tentang kata citra. Ya, citra dalam pembelajaran agama Katolik memiliki arti image, gambaran atau keserupaan dengan Allah. Ya, gambaran atau keserupaan dengan Allah. Nah, apa sih yang menjadi gambaran atau keserupaan kita manusia dengan Allah? Akan kita dalami bersama-sama. Yang pertama, kita bisa melihat dalam diri kita memiliki keunikan-keunikan, kekhasan yang ada pada diri kita. Ya, misalnya ciri-ciri fisik. Ya, memiliki ciri-ciri fisik yang khas. Ya, hidung mancung, kemudian mata sipit atau rambut lurus, rambut bergelombang, postur tubuh. Nah, itu yang disebut dengan ciri-ciri fisik. Kemudian kita juga memiliki bakat dan kemampuan. Masing-masing dari kita memiliki bakat dan kemampuan yang diberikan Allah kepada kita. Lalu yang sangat penting yakni kita sebagai citra Allah memiliki akal budi, hati nurani dan kebebasan. Ya. Allah melengkapi manusia dengan akal budi, kebebasan dan hati nurani. Kemampuan-kemampuan dasar itulah yang membedakan antara manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Ia adalah ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Nah, dengan adanya akal budi, kemudian dengan adanya hati nurani serta kebebasan, nah itulah yang membuat kita manusia ini merupakan atau memiliki martabat luhur sebagai citra Allah. Lanjut. Manusia sebagai citra Allah yang unik. Nah, dapat kita simak bersama-sama. Bapak kutip di sini kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah, ini merupakan kutipan kitab suci yang menegaskan bahwa kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Ya, menurut gambar dan rupanya. Segambar, serupa dengan Allah. Bagaimana kita bisa mengerti kita sebagai citra Allah? Yaitu tadi, pada
slide yang ada di depan, Bapak sudah sampaikan bahwa kita memiliki akal budi, hati nurani, kebebasan. Nah, itulah yang membuat kita disebut sebagai citra Allah atau segambar dengan Allah. Lanjut. Nah, kesimpulan, dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah, artinya serupa dan segambar dengan Allah. Kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah berbeda. Ya, perlu disampaikan, manusia dan Allah berbeda dengan kata serupa dan segambar. Namun kita manusia memiliki kekasan sebagai martabat luhur yang diberikan Allah kepada kita. Nah, sejauh terlukiskan dalam kitab suci, istilah citra Allah itu hanya dikatakan pada manusia, tidak dikenakan pada ciptaan Tuhan lainnya. Hanya manusialah yang disebut citra Allah. Ya, kita manusia yang disebut citra Allah. Sementara ciptaan Tuhan lainnya, ya binatang dan lain sebagainya, itu tidak memiliki citra Allah. Ya, contoh kecil saja. Burung. Burung apakah memiliki hati nurani? Apakah memiliki akal budi? Apakah memiliki hal-hal yang bersifat sebagai citra Allah? Tentu saja tidak. Ya, burung hanya diberikan Allah naluri untuk bertahan hidup. Sementara kita manusia dianggap Allah sangat spesial, diciptakan oleh Allah yang sangat spesial. Kita memiliki akal budi, hati nurani, dan kebebasan. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas diri sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptanya. Ya. Maka dari itu, dalam kesempatan ini Bapak ingin menegaskan bahwa kita sebagai manusia yang secitra dengan Allah, hendaknya juga kita bisa hidup menjadi tuan atas diri kita sendiri. Dalam artian bahwa kita harus mampu mengatur diri kita sendiri, ya, membawa hal-hal yang baik, yang positif bagi sesama. Dan terlebih kita harus mampu membangun relasi dengan Allah, ya, melalui doa, melalui perbuatan hidup kita sehari-hari. Nah, anak-anak yang terkasih, nah, ini merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita yang pertama ini, yang merupakan tema Aku Citra Allah yang Unik. Nah, sebagai penutup, Bapak ingin menyampaikan, sebagai citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah. Maka kalau Allah Maha Rahim, manusia pun harus penuh pengampunan. Kita diminta untuk menjadi manusia yang memiliki sikap mengampuni sesama. Kalau Allah Maha Baik, maka manusia pun harus bermurah hati. Nah, dua hal yang mau ditekankan di sini, yakni kita harus menjadi manusia yang Maha Pengampun, mengampuni, juga dituntut untuk murah hati. Oke? Baik. Nah, selanjutnya inilah yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua, ya. Tugas yang harus dikerjakan di rumah. Ya, tugas yang harus dikerjakan di rumah ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Ya. Yang pertama, apa arti kata citra? Lalu yang kedua, tuliskan keunikan-keunikan yang ada pada dirimu, ya. Keunikan-keunikan. Ya, boleh dari sisi fisik, misalnya kamu uniknya rambut keriting, bergelombang, atau mata sipit, atau kulit putih, atau
lebih kepada yang ada pada dalam diri kita. Misalnya keunikan kita itu kita memiliki sikap murah senyum, ya, dan lain sebagainya. Lalu menurut kutipan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28, apa tugas kita sebagai citra Allah? Nah, di bagian nomor 3 ini kalian harus membaca kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Barulah kalian bisa menjawab apa tugas kita sebagai citra Allah. Lalu yang keempat, sikap-sikap apa yang harus kita tunjukkan sebagai citra Allah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, silakan kalian kerjakan, dan tugas ini dikumpulkan dalam buku latihan agama, ya, dalam buku latihan agama hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 di sekolah, tidak boleh diwakili, ya. Nah, di sini hari Sabtu, kalau tidak salah ini ada perayaan Idul Adha. Nah, maka tugas dikumpulkan hari Senin tanggal 3 Agustus 2020. Bapak ralat, ya. Jadi tugas dikumpulkan hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 di kelas kalian masing-masing. Oke. Dikerjakan di buku latihan. Semoga video ini membantu kalian untuk belajar di rumah. Selamat mengerjakan, anak-anak yang terkasih. Tuhan memberkati.